Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amiruddin. Saat ini saya terdaftar sebagai S2, mahasiswa S2 MM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan sebuah prototipe pengembangan knowledge management system. Dan untuk melaksanakan ini saya mempergunakan tools Model Cloud dengan alamat amir.modelclouds.com. Saya akan coba masuk. Ya, langsung kepada project prototype tersebut. Baik, ini merupakan tampilan awal dari prototype knowledge management system tersebut. Di awal saya akan menyampaikan terkait dengan overview dari PLN di mana saya bekerja, di mana PLN saat ini memiliki visi menjadi top 500 global company dan pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi. Sedangkan misinya adalah menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kerja kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Adapun yang menjadi produk dari PLN ada beberapa: pelayanan listrik untuk rumah tangga dan bisnis, layanan sambungan baru dan tambah daya, layanan premium dan khusus, produk layanan tambahan dan inovatif, termasuk di dalamnya SPKLU dan aplikasi PLN Mobile. Dilihat environment-nya, dilihat dari sisi pelanggan, tentu PLN pada saat ini memiliki pelanggan berupa rumah tangga, bisnis, industri, dan lembaga pemerintahan. Dan dilihat dari sisi kompetitor, meskipun PLN saat ini masih monopoli di bidang transmisi dan distribusi, namun sudah muncul kompetitor di bidang pembangkitan dan adanya wilayah-wilayah usaha menyediakan listrik selain PLN. Dilihat dari sisi stakeholder, karena PLN ini merupakan BUMN, maka tentu pemegang saham PLN adalah pemerintah Indonesia. Dan jika dilihat dari tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang ada di PLN itu cukup besar, 55.000 pegawai, dan ini tersebar di berbagai fungsi. Dilihat dari sisi supplier, pada saat ini PLN dominan bergantung kepada pemasok utama energi listrik seperti batu bara, gas, gitu ya, dan supplier peralatan-peralatan utama untuk instalasi. Dilihat dari financial community, maka PLN tidak bisa lepas atau terikat kepada Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dilihat dari government, maka PLN itu kebijakan-kebijakan strategisnya terkait tarif listrik dan kebijakan energi itu sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Dan untuk global community, PLN ini terbentang di seluruh wilayah Indonesia dan terlibat dalam isu perubahan iklim, dekarbonisasi, dan net zero emission pada tahun 2060. Ini merupakan salah satu proses bisnis yang ada di PLN, yaitu bagaimana membangkitkan energi listrik mulai dari hulu hingga hilir, dimulai dari penyediaan energi primer masuk ke pembangkitan, diolah hingga menghasilkan listrik, kemudian ditransmisikan dan sampai ke pusat-pusat beban, didistribusikan hingga ke konsumen. Yang diukur pada proses bisnis tersebut adalah berapa besar konsumsi energi listrik. Dan saya kebetulan berada di PLN Sumatera, P3B Sumatera, maka yang ditampilkan adalah besarnya konsumsi energi listrik di Sumatera berdasarkan trending dan data dan
besaran konsumsi energi listrik pada tahun 2025 di wilayah Sumatera itu sebesar 51.561 gigawatt hour, dan ini artinya mengalami peningkatan sebesar 5,6% dibanding tahun sebelumnya. Untuk melaksanakan proses bisnis tersebut, maka PLN juga membutuhkan infrastruktur teknologi. Yang pertama ada namanya SCADA, Supervisory Control dan Data Akuisisi. PLN juga membutuhkan perangkat keras dan jaringan. PLN juga melakukan pengelolaan data dan bisnis intelijen. PLN juga membuat dashboard-dashboard monitoring untuk kebutuhan manajemen pada item-item kritikal. Kemudian yang tak kalah penting adalah pengelolaan keamanan informasi atau cyber security. Pada prototipe ini juga kita bisa menempelkan materi tambahan, kita attach gitu ya, dan kita bisa memberikan tambahan quiz pada uh, prototipe ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.